Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Siti Mahmudah, NIM 168, kelas 6D, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan dua topik, yaitu yang pertama ada perkembangan kognitif dan pemerolehan bahasa kedua pada anak sekolah dasar. Yang kedua, ada prinsip dan teori pengajaran 4 keterampilan bahasa Inggris. Tidak usah lama-lama, langsung saja kita simak videonya. Yang pertama, ada karakteristik perkembangan kognitif anak sekolah dasar. Nah, anak usia sekolah dasar, yaitu sekitar 6-12 tahun, berada dalam tahap operasional konkret menurut teori Piaget. Pada tahap ini, anak-anak sudah mulai mampu berpikir logis, tetapi pemikiran mereka masih terbatas pada hal-hal yang bersifat nyata dan konkret. Mereka dapat memahami hubungan sebab akibat serta mampu mengikuti dan menerapkan aturan yang sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, kemampuan mereka untuk mengklasifikasikan objek berdasarkan lebih dari satu sifat mulai berkembang, misalnya mengelompokkan benda berdasarkan warna dan ukuran sekaligus. Namun demikian, pada usia ini, anak-anak masih mengalami kesulitan dalam memahami konsep-konsep abstrak yang tidak dapat mereka lihat atau sentuh secara langsung seperti keadilan, kebebasan. Oleh karena itu, dalam proses pembelajaran sangat penting bagi guru untuk memberikan banyak contoh konkret, menggunakan media visual, aktivitas langsung, dan pengalaman nyata yang dapat membantu anak-anak membangun pemahaman mereka secara bertahap dari dunia nyata menuju konsep yang lebih abstrak. Saya akan menjelaskan mengenai teori pemerolehan bahasa kedua. Yang pertama, ada teori menurut Krasen yang mengemukakan bahwa bahasa diperoleh secara alami melalui acquisition dan dipelajari secara sadar melalui learning. Nah, Krashen juga memperkenalkan konsep input hipotesis, yaitu anak-anak akan belajar lebih baik jika mereka menerima input bahasa yang sedikit lebih sedikit dari kemampuan yang mereka miliki saat ini. Nah, yang kedua ada berdasarkan teori Levi-Gotsky, yang artinya bahasa berkembang melalui interaksi sosial. Anak-anak belajar bahasa dengan lebih efektif dalam zone of proximal development, yaitu jarak antara kemampuan yang mereka miliki sendiri dengan kemampuan yang bisa mereka capai dengan bantuan orang lain. Dalam hal ini, scaffolding atau bantuan terarah dari guru maupun teman sebaya yang lebih mahir menjadi sangat penting dalam proses pembelajaran bahasa. Untuk yang ketiga, ada teori menurut Piaget, menegaskan bahwa perkembangan bahasa bergantung pada perkembangan kognitif. Artinya, pengalaman konkret sangat penting dalam pembelajaran bahasa pada anak-anak sekolah dasar. Nah, oleh karena itu, pengalaman konkret seperti bermain, bercerita, atau menggunakan benda nyata maupun konkret sangat membantu dalam memfasilitasi pemerolehan bahasa kedua pada anak-anak usia sekolah dasar. Berdasarkan ketiga teori yang telah dijelaskan, dapat disimpulkan bahwa pembelajaran bahasa Inggris untuk anak usia sekolah dasar harus disesuaikan dengan tahap perkembangan kognitif dan sosial mereka. Anak-anak membutuhkan pembelajaran yang berbasis pada konteks nyata, artinya materi harus dikaitkan dengan hal-hal yang mereka kenal dan alami di kehidupan sehari-hari. Mereka juga belajar lebih efektif melalui interaksi sosial, baik dengan guru maupun teman sebaya. Karena melalui komunikasi nyata, mereka dapat memahami penggunaan bahasa secara alami, dan selain itu, suasana pembelajaran harus dibuat menyenangkan dan bebas tekanan untuk menjaga motivasi tetap tinggi dan menurunkan kecemasan belajar. Oleh karena itu, penggunaan media yang menarik seperti lagu anak-anak, permainan interaktif, cerita bergambar, serta aktivitas berbasis kelompok sangat dianjurkan untuk membantu anak-anak mengembangkan keterampilan bahasa Inggris yang mereka miliki. Selanjutnya, prinsip pengajaran 4 keterampilan bahasa Inggris. Pertama, yaitu dalam mengajarkan listening, guru harus memberikan input yang kaya dan bermakna, seperti melalui cerita sederhana, lagu anak-anak, atau instruksi yang mudah dipahami. Fokus utama dalam listening adalah memahami makna,
bukan hanya menghafal kata-kata. Yang kedua, ada speaking. Dalam mengajarkan speaking, penting untuk memberikan banyak kesempatan berbicara sejak dini tanpa terlalu menekankan kesalahan. Kegiatan berbicara bisa dilakukan melalui permainan peran, percakapan sederhana, atau aktivitas memperkenalkan diri sehingga anak merasa percaya diri untuk menggunakan bahasa Inggris secara aktif. Yang ketiga, yaitu ada reading. Jadi, dalam mengajarkan reading, pembelajaran sebaiknya dimulai dari teks yang sederhana yang sesuai dengan tingkat pemahaman anak-anak. Jadi, guru perlu menekankan pemahaman ide utama terlebih dahulu sebelum meminta anak memahami detail-detail kecil dalam teks. Yang keempat, yaitu ada writing. Jadi, guru dapat memulai dari aktivitas menyalin kata atau kalimat yang sederhana, kemudian secara bertahap mendorong anak untuk menuliskan kalimat tentang diri mereka sendiri, seperti nama, usia, hobi, atau keluarga. Contoh aktivitas sederhana yang dapat dilakukan untuk masing-masing 4 keterampilan. Mulai dari yang pertama, yaitu ada listening. Seorang guru dapat menceritakan sebuah cerita bergambar, kemudian anak-anak diminta menjawab pertanyaan sederhana terkait isi cerita. Jadi, aktivitas ini melatih kemampuan memahami makna dari input lisan. Yang kedua, ada speaking, di mana anak-anak melakukan permainan peran, misalnya berpura-pura belanja di pasar mini, memperkenalkan diri, atau meminta bantuan sederhana menggunakan kalimat bahasa Inggris. Yang ketiga, yaitu ada reading. Dalam reading, anak-anak dapat diminta membaca sebuah cerita bergambar pendek, lalu mengurutkan gambar sesuai dengan alur cerita yang telah mereka baca. Dengan hal ini, membantu mereka memahami struktur dari isi cerita. Yang keempat atau yang terakhir ada writing. Anak-anak menggambar diri sendiri, lalu menulis beberapa kalimat sederhana yang mendeskripsikan nama mereka, umur mereka, hobi, atau cita-cita mereka. Untuk mendukung keberhasilan pembelajaran bahasa Inggris, pemilihan media dan alat bantu harus disesuaikan dengan karakteristik perkembangan anak sekolah dasar yang masih berada dalam tahap operasional konkret. Media yang efektif antara lain yang pertama ada flashcards, kartu bergambar yang membantu anak mengingat kosakata baru secara visual dan cepat. Yang kedua, ada lagu anak-anak berbahasa Inggris, membuat pembelajaran lebih menyenangkan, membantu pengucapan ritme bahasa, serta meningkatkan daya ingat anak terhadap kosakata. Ketiga, yaitu ada buku cerita bergambar. Membantu anak memahami isi bacaan karena dukungan visual ilustrasi yang mendampingi teks, sehingga makna lebih mudah dipahami. Keempat, ada video animasi sederhana, memberikan input kombinasi antara visual dan audio secara bersamaan, sehingga memudahkan anak dalam mengaitkan bahasa dengan konteks situasi. Sekian video penjelasan dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.